Halo guys, selamat datang di Radio Fakta. Pada episode kali ini, kita akan melangkah ke ranah cerita rakyat yang mendebarkan, yaitu misteri penumbalan anak pesantren dan penjaga buaya putih. Legenda ini sudah melegenda di berbagai pelosok Indonesia, terbisikkan dari mulut ke mulut turun-temurun. Namun, benarkah kisah ini nyata? Siapa sebenarnya penjaga buaya putih yang disegani itu? Dan apa arti ritual pembalasan yang dilakukan para petinggi pesantren? Mari kita telusuri jejak-jejak misteri ini, gali fakta-fakta yang tersimpan, dan kupas makna di baliknya. Cerita penumbalan anak pesantren beredar dengan beragam versi. Inti cerita umumnya berkisar pada seorang santri yang diduga kuat telah mempelajari ilmu hitam. Dengan niat jahat, ia berniat menguasai pesantren dan membahayakan para santri lain. Untuk melindungi para santri dan menjaga keutuhan pesantren, para guru dan petinggi pesantren terpaksa mengambil tindakan tegas. Mereka melakukan ritual penumbalan terhadap santri tersebut. Konon, ritual ini melibatkan kekuatan supranatural dan doa-doa tertentu. Namun, perlu diingat, cerita ini masih tergolong legenda, belum ada bukti konkret yang bisa memastikan kebenarannya. Praktik ilmu hitam dan ritual pembalasan yang digambarkan dalam cerita ini juga masih rancu dan sulit dibuktikan. Di Nusantara, kepercayaan tentang penjaga buaya putih sudah ada sejak lama. Sosok ini kerap dikisahkan sebagai individu yang memiliki kekuatan supranatural dan mampu mengendalikan para buaya. Ada yang meyakini bahwa penjaga buaya putih adalah makhluk halus yang bersemayam di sungai atau rawa. Sementara, versi lain menyebutkan bahwa penjaga buaya putih adalah manusia biasa yang memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan para predator air ini. Kemampuan tersebut bisa jadi diperoleh melalui tirakat, laku spiritual yang intens, atau warisan turun-temurun. Menariknya, kedua legenda ini seringkali dikaitkan satu sama lain. Beberapa versi cerita penumbalan anak pesantren menyebutkan bahwa sang santri yang ditumbal tersebut kemudian menjelma menjadi sosok penjaga buaya putih. Namun, benarkah demikian? Hubungan antara penumbalan dan penjaga buaya putih masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Bisa jadi, ini merupakan hasil dari pencampuradukan cerita atau cara masyarakat setempat untuk menambah unsur mistis pada legenda. Terlepas dari kebenarannya, kedua legenda ini memiliki makna simbolis yang bisa kita tafsirkan. Kisah penumbalan anak pesantren bisa dilihat sebagai penggambaran perjuangan melawan hawa nafsu dan kejahatan. Seorang santri yang seharusnya menimba ilmu agama malah terjerumus ke jalan sesat. Sementara itu, legenda penjaga buaya putih bisa dimaknai sebagai penghormatan terhadap alam dan para penghuninya. Buaya yang kerap dianggap sebagai hewan buas ternyata bisa hidup selaras dengan manusia jika ada sosok yang mampu menjaga keseimbangan. Meskipun kisah penumbalan anak pesantren dan penjaga buaya putih masih diselimuti misteri, ada pesan moral yang bisa kita ambil. Bahaya ilmu hitam. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap pengaruh ilmu hitam, alih-alih membawa kebaikan. Ilmu hitam justru bisa menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Penting untuk memiliki benteng diri yang kuat, baik secara spiritual maupun moral. Ini akan membantu kita untuk terhindar dari godaan ilmu hitam dan pengaruh negatif lainnya. Manusia bukanlah penguasa tunggal di bumi. Kita harus hidup berdampingan dengan alam dan para penghuninya. Menjaga keseimbangan alam adalah tanggung jawab bersama. Kisah penumbalan anak pesantren dan penjaga buaya putih adalah warisan cerita rakyat yang kaya akan makna dan misteri. Meskipun belum ada pembuktian konkret tentang kebenarannya, kedua legenda ini tetap menarik untuk dibahas dan dijadikan sebagai pembelajaran. Apakah Anda pernah mendengar legenda serupa di daerah Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan tentunya, tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi cerita atau pengetahuan yang Anda miliki.